Bi, siapa itu? Non Maria. Maria? Sini. Belum saatnya kamu pakai baju biara. Kamu harus belajar di SMA dulu. 3 tahun lagi. Setelah lulus baru kamu masuk biara. Dari mana kamu mendapatkan baju ini? Dari koper. Itu koper almarhumah ibumu. Ibumu mengundurkan diri dari biara dan membawa baju satu sebagai kenang-kenangan. Ketika ibumu melahirkan kamu, ibumu meninggal. Aku sedih. Sejak saat itu kamu sudah kupersembahkan kepada Tuhan. Dan kelak harus menjadi biarawati. Tapi sekarang belum saatnya, Maria. Lipat baik-baik baju ini. Simpan. Setelah itu, kamu mohon ampun. Karena telah berdosa mempermainkan kesucian ibumu di sorga. Ayo. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sini. Ayo sini. Bruder boleh mempercayakan Maria pada kami. Maaf, jangan panggil saya Bruder. Saya bukan seorang Bruder lagi. Di sekolah putri ini tidak ada murid laki-laki. Tidak ada guru pria.
Dari pegawai tata usaha sampai yang mengurus kebun, semuanya wanita. Saya percaya, ini sekolah yang baik, tidak ada skandal. Gile, monster dari planet mana tuh? Dia benar-benar makhluk purbakala yang sudah harus diawetkan, ya nggak? Oke kamu, dia bekerja di teman kita. Wah, rusak. Belum sebulan, pasti udah rontok under diri. Abis kita kerjain. Maaf. Selama ini Maria tidak pernah duduk di bangku sekolah. Sejak kecil saya didik sendiri. Karena dia cerdas dan rajin, dia lulus SMP. Suster lihat sendiri kan ijazahnya? Mengagumkan. Usaha Pak Handoyo tidak sia-sia. Sebenarnya Banyumas lebih cocok untuk Maria. Saya ingin dia bisa menggantikan ibunya, menyerahkan dirinya untuk Tuhan di biara. Oh, keinginan yang luhur sekali. Tetapi apakah Bapak tidak lupa menanyakan kehendak Maria sendiri? Sejak lahir, saya telah menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tidak mau sekolah, Ayah. Saya takut. Takut apa? Kamu tidak usah takut. Selama Tuhan ada di sampingmu. Cuma dosa yang dapat membuat kita takut. Karena dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Teman-teman saya. Kamu tidak usah takut. Mereka gadis baik-baik. Dididik di sekolah yang keras memegang disiplin. Mereka kasar dan mengerikan. Itu hanya karena kamu belum biasa berada di tengah mereka. Ini Jakarta, Maria. Kamu harus pandai menjaga diri. Ingat, hanya 3 tahun Tuhan mencobamu. Jangan ada pengaruh laki-laki pada dirimu. Hah? Lihat, ada tukang pijit datang kemari. Oh, monster yang kemarin. Iya. Wah, anak baru itu dikorbankan buat kelas kita. Buset, sudah besar masih dikawal sama hansipnya. Tahu nggak, Rul? Apaan sih? Dia kan nggak pakai BH. Aduh, tuh mata. Mata apa sinar X sih? Si Kuntil datang. Selamat pagi, Suster Lia. Selamat pagi, anak-anak. Tidak ada guru? Bu Tari belum datang, Suster. Sudah berdoa? Belum, Suster. Tunggu apa lagi? Ayo, sebentar lagi Ibu Tari datang. Anak-anak, ini Maria. Maria, ini teman-temanmu yang baik-baik. Selamat belajar ya. Mari, Pak. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Asik. Sekarang pelajaran cinta, Bu Guru. Cinta itu seperti es teler, Bu Guru. Bapak bisa lihat sendiri. Iya. Mereka gadis-gadis yang baik, murid-murid yang bermoral dan berdisiplin tinggi. Kelas yang tertib. Saya percayakan pada Anda, Suster. Didiklah Maria sebaik teman-temannya. Kalau mau jadi warga kelas ini, harus ikut penataran dulu. Pelajaran pertama, berkenalan dengan lantainya. Kebetulan rokmu cocok buat ngepel. Kamu nggak pakai BH ya? Bapakmu nggak pernah beliin kamu BH? Kamu ACDC kali ya? Halo, siapa namamu? Maria. Oh, begitu caranya memperkenalkan dirimu. Kelas ini punya aturan sendiri untuk menerima murid baru.
Kamu harus berlutut sambil menyebut nama lengkapmu di hadapan setiap teman-temanmu. Baru kamu dibaptiskan untuk menjadi seorang dari kami. Tidak mau. Saya hanya mau berlutut di hadapan Tuhan. Apa ku bilang? Seorang nabi dikirim untuk mengutuk kelas kita menjadi Sodom dan Gomora. Kalau begitu, mulai besok kita nggak usah pakai BH saja. Sini. Jangan. Pasti ada foto pornonya. Tidak. Ada gambar telanjang. Tidak ada. Itu dosa. Maka harus diperiksa. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, anak-anak. Duduk yuk. Apa ini? Nasi goreng bikinan anak baru, Bu. Buat Ibu sebagai salam perkenalan. Hus, jangan jahil kamu. Yang mana anak baru? Coba berdiri. Loh, kenapa kamu menangis? Teman-temanmu nakal? Ini hari pertama dia masuk sekolah, Bu. Dia sedih karena harus berpisah dengan ayahnya. Diam kamu, Rena. Ibu tidak tanya kamu. Siapa nama kamu? Namanya Bunda Maria, Bu. Tina, kalau kamu tidak mau diam, ibu suruh keluar. Siapa namamu? Maria, Bu. Baiklah, duduk lagi. Jangan takut mengadu pada ibu. Bila teman-temanmu nakal. Poli dong, jelas. Kamu gak ganti baju? Ayah saya melarang saya untuk memperlihatkan paha. Kamu mau olahraga pakai kain kebaya? Sudahlah, gak usah pakai apa-apa. Gak boleh pakai celana kan? Ya sudah, gak usah pakai. Kok malu sih? Tuh, Sableng kamu, Tin. Bisa pingsan dia. Makanya, mesti dibiasakan. Ini pahaku. Tina. Rabalah semuamu, supaya kamu tidak norak lagi. Wah, benar-benar anak umur 6 tahun dalam tubuh seorang gadis 16 tahun. Kasihan. Saya tidak mengizinkan Maria memakai celana pendek. Apapun nama celana pendek itu, dan apapun alasannya. Untuk berolahraga, kita tidak perlu memamerkan paha. Dia bisa memakai rok seperti biasa. saya tidak ingin berdebat, Pak Handoyo. Celana olahraga dibutuhkan untuk olahraga. Tujuannya bukan untuk memamerkan apa-apa, tapi semata-mata untuk memudahkan gerak. Tapi saya tetap keberatan. Saya minta dispensasi untuk Maria.
capek nggak, Mas? Capek. Kamu kalau mau terus latihan bisa hebat loh, Mar. Oh ya? Bisa ikut pertandingan. Kamu mau ikut? Wah, tentu. Tapi apa saya bisa terpilih? Makasih ya, Bang. Nih. Makasih. Bang, sirapnya jangan banyak-banyak. Gigi lagi berontak. Kamu ulang tahun, Bro? Iya, yang 3 kali tahun ini. Wah, bayi ajaib. Setahun lahir 3 kali. Pokoknya, untuk bayi ajaib, silakan makan bakso. Aku yang bayar. Wow, gitu dong. Traktir nih. Nah, gitu dong, banyak senyum. Biar kumbang-kumbang berterbangan. Senyumnya boleh juga, Mar. Coba lagi dong. Nah, lumayan kan buat ngusir lalat. Jahil deh ini anak selalu. Tadi enak ya latihannya? Capek deh. Gitu. Bu Abi. Habis ya si gendut itu. Udah kayak bola. Nanti ketahuan loh. Tuh jatah kalian. Ambil, ambil. Bang, bakso, Jatah saya Bang. mana, Bang? Jangan pakai saus ya. Ini khusus untuk Maria. Ren, ambilin dong, Ren, tolongin. Iya, tunggu. Ini jangan banyak-banyak. Oh, gini. Terima kasih, Bang. Semua sudah dapat? Ayo kita mulai makan. Buat teman baru kita, Maria. Tunggu dulu. Jangan lupa. Sarapan kedua. Aduh, sausnya mana sih? Aduh, Bang, sukanya mana, Bang? Minum, El. Aduh, Ini gimana sih? sambal mana sih sambal? Saus ya, Bang. Enaknya Maria baksonya. Gimana sih, ah? Suka. Iya. Maria, kenapa? Sekali lagi saya dengar kalian mengganggu Maria, kalian akan saya skors. Dia memang tidak sama dengan kalian. Tapi perbedaan ini jangan dipakai untuk mengolok-oloknya. Kalian harus membantu supaya dia cepat dapat menyesuaikan diri. Apakah kalian tidak kasihan padanya? Kalian benar-benar gadis yang tidak punya perasaan. Kami semua menyesal, Suster. Apakah kami boleh menemui Maria? Kami ingin minta maaf. Maria sudah siuman. Tapi dia belum bisa mengatasi emosinya. Dia sudah saya suruh pulang. Keterlaluan kamu, Nak. Bicaramu kelewat sadis. Setiap kali jemur begini, lama-lama kulitku seperti Muhammad Ali. Tahun ini sekolah kita pasti jadi juara. Belum bertanding sudah tak kabur. Alah, cek sekolahmu. Lawan nenek-nenek saja belum tentu menang. Yang pakai celana panjang. Oh, itu teman satu kau ikut mancing. Oh, belum tahu ya? Namanya Maria. Mesnya galak. Kena kepalamu, langsung masuk ke neraka kamu. Taruhan, kakinya pasti palsu. Banyak orangnya kali. Mes kayak gitu bikin kepala aku masuk neraka. Itu mas mes salah Pragawati. Lemah gemulai. Ayo Maria, kamu mau main atau menampang di situ sih? Jangan hiraukan mereka. Acu aja, konsentrasi, oke? Lah, kakinya saja dari kayu. Disuruh main voli. Mestinya kan dia bertanding dengan anak-anak PAC. Wasit time out. Saya tidak sanggup. Maria, ini kesempatanmu satu-satunya untuk merebut simpati teman-temanmu. Sekarang jangan nangis. Jangan dengarkan mereka. Pokoknya kamu main. Minta pertolongan Tuhan. Apa Tuhan juga mengurusi hal-hal kecil seperti ini? Hei, itu main voli apa seminar sih?
Wah, dia benar-benar hebat. Lihat, kakinya seperti kakiku, bukan kaki palsu. Itu bukan kaki, Ren, tapi gebukan maling. Match point. Selamat ya. Mainmu bagus sekali. Benar nggak sih? Kakimu dari kayu? Gile, dia nggak pakai BH. Kenapa, Mar? Ada yang jahil sama kamu? Guntur mencoret gradanya. Emang kurang ajar tuh anak. Tangannya nggak pernah disekolahin. Itu sih biasa, Mar. Cowok memang begitu. Kamu gak usah nangis. Dijailin cowok, berarti kamu menarik perhatian. Kalau dia tidak tertarik sama kamu, buat apa dia repot-repot menjailin? Ah, itu kan pendapatmu. Kamu sih memang perempuan eksperimen. Sudahlah, Mar. Hei, kaget ya? Sialan, ditegur malah kabur. Hei, Maria, nanti siang pulang sekolah, aku jemput, kita berenang. Mau kan? Ya? Maria! Maria! Aduh, maaf. Siang. Yuk. Ajak Maria keluar, Ren. Mendingan kamu cepat-cepat pergi dari sini. Loh, kenapa? Teman-temanku sudah siap mengeroyokmu. Nih, Masa ngajak dia pergi aja nggak boleh? Ini sekolah apa biara? Surat kelakuan baikmu meragukan. Kalau begitu, kamu yang harus ngasih aku rekomendasi. mana percaya kita sama kamu. Jadi aku mesti benar-benar berusaha sendiri? Oke, Neng. Tapi lihat saja nanti. Kalau aku nggak berhasil, jangan panggil aku Guntur. Tapi Michael Jackson. Sudah kuselidiki. Dia selalu lewat jalan sini. Mana? Udah jam begini belum nongol juga. Ya itu kali. Ingat, ini cuma main-main. Jangan sakiti dia. Cantik nih ya. Ayo, mau lari kemana? Hah? Jangan, jangan. Beraninya mengganggu wanita. Kamu nggak apa-apa? Jangan, Jangan apaan? jangan ganggu saya. Loh, justru aku mau menolongmu. Saya takut. Curang lu nonjok beneran. Sorry, friend. Sorry. Panjang umurnya, serta mulia, serta mulia.
bahagia. Selamat ulang tahun, Mar. Ulang tahun? Ini hadiah untukmu dari kami. Tapi saya tidak pernah ulang tahun. Loh, kok jadi bengong? Ayo, Mar, terima tuh. Jangan dipelototin saja. Jangan takut, Mar. Nggak ada tikusnya kok. Ambil, Mar. Ini tanda kami ikut bahagia karena umurmu tambah 1 tahun. Ayo ambil. Ayo, Mar, diambil. Mau kemana? Ke kapel. Berterima kasih kepada Tuhan. Ampun, kita yang beri kado, terima kasihnya kepada Tuhan. Semua yang baik itu datang dari Tuhan. Apa nggak bisa ditunda dulu? Kadonya saja belum dibuka. Buka dulu dong kadonya. Baru kamu boleh pergi. Di mana bukanya? Di sini dong. Di mana lagi? Di Monas. Apa ini? Itu namanya baju renang. Saya tidak berani memakainya. Buka lagi dong satunya. Toet. Pakai mulai besok, Mar. Kamu kan wanita. Bikin teh panas. Cobalah, Mar, pasti cocok. Wow, bagusnya. Malam minggu nanti, pakai ya ke pesta ulang tahun saya. Duduk, Mar. Rambutnya dirapikan dulu ya, Mat. Biar tambah cantik. Kamu cantik kalau mau dandan. Kamu benar-benar cantik, Mar. Nanti aku pinjami uang. Kita beli gaun ya. Suster, Ya,
Rena mengundang pesta malam minggu besok. Datang saja. Ada apa? Apakah seorang gadis yang memakai BH tidak berdosa? Tapi itu tergantung. Kamu memerlukan atau tidak? Saya ingin memakai gaun, suster. Tanpa BH, dada saya kelihatan datar. Apakah tidak berdosa untuk kelihatan cantik, suster? Tentu saja tidak, Maria. Setiap wanita diciptakan dengan kecantikan masing-masing. Tetapi mempertontonkan sebagian besar tubuh, apalagi bagian-bagian yang terlarang, dapat memancing nafsu yang tidak baik pada sebagian orang yang melihat. Nah, itu adalah dosa. Baju saya cukup sopan, suster. Tidak ada bagian-bagian yang terbuka. Tapi, apakah ayahmu setuju? Besok ayah berangkat ke Banyumas untuk menjual tanah dan mengurus surat pindah kantor. Tapi harus kamu tanyakan dulu sebelum ayahmu berangkat. Tapi saya tidak... Kalau diizinkan, baru kamu boleh pergi. Baik, suster. Dan ingat, Maria, jaga dirimu baik-baik. Sekali kamu ternoda, kamu akan menyesal seumur hidup. Maria, siapa yang pergi bersamamu? Elita, suster. Dia yang akan menjemput saya nanti. Elita? Saya bisa mempercayainya. Masuklah. Nggak usah takut. Aku yang akan mengantarmu ke rumah Rena. Loh, kok malah kabur? Beting amat sih itu perempuan. Elita nggak bisa jemput. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo cepat dong. Ayo. Aku belum yakin, Rus. Siapa sih yang jemput Maria? Teman-temanmu juga. Bener nih. Bener. Kok diam saja? Bagaimana kalau Elita menjemput saya ke rumah? Elita menyuruhku menjemput kamu. Takut dibawa kabur ya? Atau mesti pastor yang menjemput kamu? Kata Suster Cecilia, saya hanya boleh pergi dengan Elita. Loh, kok begitu? Dia bisa dipercaya. Malam ini kamu tahu, nggak ada yang bisa dipercaya. Tapi saya percaya pada Tuhan. Minta tolonglah pada Tuhanmu.
Buat apa kamu takut kalau begitu? Elita ada di pesta itu. Tergantung Rusman. Membawanya kemana? Lalu, siapa yang akan mengantarkan saya pulang? Mintalah padaku. Kau mau mengantarkan saya pulang? Kalau kau jadi panarku, itu memang tugasku. Kamu tidak malu? Malu? Aku malah bangga. Saya tidak cantik. Dan kamu Cooper, Nora, Udik. Jadi, kenapa kamu mau membawa saya? Nanti kamu ditertawakan oleh teman-temanmu. Karena sebelum ini, tidak ada seorang pun yang bisa membawamu ke pesta. Saya ingin seperti teman-teman yang lain. Tapi saya berbeda. Karena kamu ingin jadi biarawati. Kita masuk. Kamu mau di mobil terus? Tapi saya malu. Ah, acuh saja. Kamu nggak malu jalan sama saya? Coba aku lihat dulu. Kamu pincang nggak? Kakimu pasti palsu. Nah, coba aku lihat dulu kakimu. Kaki saya? Duduklah dulu. Angkat gaunmu. Aku harus melihat dulu kakimu. Itu syaratmu? Terang dong. Gadis pincang nggak pantas jadi partnerku. Saya tidak pincang. Nih. Hari demi hari telah kita lalui dalam suka dan duka. Amboy, cakepnya. Apapun yang terjadi, ku takkan. Wah, dadanya, bukitnya tumbuh dalam sehari. Kece juga nih, suster. Kapan kamu nyusul jadi pastor tuh? Pokoknya gue pasti undang kalian. Disko yuk. Disko? Dansa. Di sini? Di mana lagi? Di tempat tidur. Saya tidak bisa dansa. Tuh, gampang kan? Cuma goyang-goyang aja. Salah juga nggak ada yang tahu. Minum dulu, Mar. Mukamu pucat sekali. Ntar keburu pingsan kamu. Elita mana, Ru? Belum kelihatan dari tadi. Sudah deh, jangan pikirkan dia lagi. Ayo, Tur. Mulai situ. Praktikum. Awas pecah, Tur. Barang antik tuh. Hati-hati pakainya. Beres. Pokoknya barang kembali utuh. Barang yang sudah dibeli, tak boleh dikembalikan. Bagaimana? Begini. Jangan minder. Kamu nggak kalah kok sama mereka. Apa saya cantik seperti mereka? Iya, kamu cantik. Gun, saya pusing.
Ayo diminum. Terima kasih. Kamu baik sekali. Apanya yang baik? Mau mengambilkan minum untuk saya? Ah, itu sih sudah seharusnya. Kamu mau menjemput saya, mau mengajari saya berdansa. Aku malah ingin mengajari kamu berenang. Berenang? Supaya kamu tidak norak dan kuper. Ayah saya pasti marah. Boleh aku datang ke rumahmu? Kamu? Iya, aku perlu bicara dengan ayahmu. Jangan. Ayah saya melarang saya bergaul dengan laki-laki. Ayahmu sendiri kan laki-laki. Laki-laki itu perusak. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku cuma ingin kamu jadi gadis normal. Pokoknya, hari Senin kejemput. Kita berenang. Kamu mau kan? Terima kasih, mau mengantarkan saya pulang. Maria. Maria. Lusa aku jemput kamu, oke? Maria! Senin siang kita berenang ya. Maria! Aku belum mau pergi. Kalau kamu belum bilang ya. Jawab dong, Maria! Senin siang, oke? Terima kasih Tuhan, telah Kau berikan seorang laki-laki yang terbaik untuk saya. Hai, Mar. Yuk. El, maaf ya, Mar. Aku nggak bisa datang jemput kamu malam minggu kemarin. Oh, nggak apa-apa. Kamu dijemput Nurul ya? Siapa? Guntur. Hah? Dia akan mengajari saya berenang. Cuma sejak kemarin saya agak pilek. Mungkin karena nggak biasa keluar malam. Dan ayahmu? Ayah sedang ke Banyumas. Aku ikut, Mar. Sudah lama aku ingin berenang. Kamu keberatan? Saya malah senang kamu mau ikut, El. Astaga, ini pada mau demonstrasi kemana? Kamu mau pergi berenang kan? Iya, tapi... Kami semua mau ikut berenang, Tut. Waduh, kolamnya juga nggak muat. Gantian juga boleh, tuh. Pokoknya, kami semua ikut. Iya, tapi aku cuma ngajak Maria. Kalau Maria pergi, kami semua juga pergi. Ayo semua naik, ayo. Tunggu lagi, ayo. Waduh, tunggu dulu dong, mobilku nggak muat. Yang lain naik mobilku aja. Kau juga muat. Cuma di kota. Mar, ayo naik. Nanti ketinggalan loh. Biar saya ikutin saja. Bego, mobil ini spesial jemput kamu. Waduh, Tuan besar Guntur murka. Yuk. Tunggu. Mau bercewek kayak dia, otakmu perlu diperiksa dokter jiwa. Yang seperti itu langka, tahu nggak? Masih orisinil, ban serepnya aja belum turun. Gawat. Tukang tukar pinjam pacar seperti kamu saja masih cari tangan pertama. Dasar cowok, kau enak sendiri saja. Hah? Mogok nih. Tolong dong, dorong. Dasar mobil pinjaman. Cepet dong. Cepet.
kurang ajar. Kita ditipunya. Ayo kejar. Awas, kalau dia gak mogok lagi, kita kempesin bannya. Ayo, naik. Tina, mana tuh Maria? Baru ganti baju. Tawar dikit kenapa sih? Mar, sudah belum? Kok lama betul sih? Mar, kamu masih hidup? Mar, tunggu sebentar. Kenapa? Baju renangmu hilang? Buka, Mar. Saya. Buka pintunya, Mar. Coba aku lihat. Ngapain lagi sih? Berdoa dulu ya? Cepet dong, Mar. Buka pintunya. Saya malu. Astaga, kalau malammu sampai besok, kita semua bisa nginap di sini. Ada apa dia? Semaput di dalam. Perlu bantuanku? Aku sanggup mendobrak pintu. Dasar bulldozer. Mar, cepet, Mar. Buka pintunya. Mar? Mar. Loh, kok nggak jadi? Mana baju renangmu, Mar? Saya tidak bisa. Yuk, ayo. Mana Maria? Sabar, Tur. Ada kejutan. Maria mau berenang tanpa baju. Hah? Ya, Tur. Benar kan tanpa baju? Gak jadi benang? Malu, Bun. Hah? Malu? Kamu malu pakai baju renang? Kata Suster Cecilia, memakai baju yang mempertontonkan sebagian besar tubuhnya, apalagi bagian-bagian yang terlarang, dapat menimbulkan nafsu, dan itu dosa. Astaga, jadi kamu mau berenang pakai gaun panjang? Elita, kamu juga nggak berenang? Mau berenang pakai apa? Nggak bawa baju renang kok. Jadi untuk apa kamu kemari? Ngawal Maria. Brengsek, jempit-jempitin mobil aja. Maria. Kata Bibi, waktu ayah pergi, ada suara ribut-ribut di halaman rumah kita. Bahkan ada seorang pemuda yang teriak-teriak. Suara apa itu? Apa kamu sudah tidur? Hmm? Apa kamu tidak menyembunyikan bacaan yang bukan-bukan? Tidak. Apa ini? Dari sekolah beberapa bulan sudah berani membuat malu. Tidak usah sekolah lagi. Buat apa sekolah? Kalau dirimu rusak begini? Hah?
Sini. Ayo. Bikin malu. Sekolah apa itu? Ya Tuhan, ambillah saya. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya ingin berada bersamamu. Di tempat yang tiada lagi penderitaan, kekerasan, dan kerusakan. Maria tidak pernah memintanya, suster. Dia malah tidak tahu namanya. Kami yang memberikannya. Dan Maria tidak pernah memakainya. Dia bilang, suster melarang gadis-gadis memakai baju yang terlalu terbuka. Dosa, katanya. Tapi mengapa Maria seperti itu, suster? Maria gadis yang baik. Mengapa ia tidak boleh menjadi gadis yang normal seperti kami? Dan mengapa ia tidak boleh mengecap kebebasan dan kegembiraan masa remaja seperti kami? Tidak semua yang membirakan itu dosa kan, suster? Mengapa Maria selalu dikekang? Dia memang lain dengan kalian. Tapi dia sama seperti kami, suster. Suster sendiri yang bilang, dia juga punya hati, punya perasaan seperti kami. Karena itu kami tidak boleh mengganggunya. Ya, jadi kenapa kalian masih juga mengganggunya dengan baju renang itu? Kami tidak berniat mengganggunya, suster. Kami hanya ingin melihatnya gembira. Kami hanya ingin mengajarinya berenang. Kami mengajaknya ikut dalam semua kegiatan. Dan mengenakan baju yang sama seperti kami, supaya tidak tampak seperti orang aneh. Cara kalian itu justru menimbulkan konflik batin, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam diri ayahnya. Kalau begitu, mana kehendak bebasnya? Kata suster, jadi biarawati itu bukan paksaan. Tapi apakah kalian pernah menanyakan kehendak Maria sendiri? Saya sudah. Maria sendiri menginginkan jadi biarawati. Maria gadis yang cerdas. Sayang kalau tidak sekolah lagi. Volinya jago, suster. Dia boleh sekolah lagi kan, suster? Saya akan mencoba melunakkan hati ayahnya. Tapi kalian harus berjanji untuk membantunya mencapai cita-citanya. Baik, suster. Baju renang itu adalah hadiah ulang tahun dari kawan-kawan Maria. Hadiah macam apa itu? Maria tidak pernah memintanya, Pak. Dan dia juga tidak pernah memakainya. Nah, apa alasannya melarang dia sekolah lagi? Maria, ayo beli buku lagi. Ini ada uang. Suster, saya ingin masuk biara di sini. Anakku, tidak semudah orang mengetuk pintu bila kamu ingin masuk biara. Apakah usiamu sudah cukup matang? Apakah kamu memutuskan dengan kehendak bebas? Apakah kamu tidak terpengaruh oleh perasaan kecewa? Mengapa kamu tidak diantar oleh orang tuamu?
Anakku, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Anakku, persiapkanlah dirimu dan pulanglah dengan damai. Kalau Maria ke rumahku, aku nggak mau lapor. Biar aja bokap yang sinting itu kelabakan. Betul. Kalau minta Suaka ke rumahku, tidak akan kuizinkan pulang. Jangan-jangan diculik Guntur. Ayo kita keroyok Guntur. Yuk. Di mana Maria kau sembunyikan? Hah? Maria? Dia hilang dari rumah. Ngaku aja kau sembunyikan di mana. Mana aku tahu di mana Maria? Kamu yang bikin gara-gara. Maria? Maria? Maria! Maria sudah ditemukan. Di mana? Di dekat kapel. Katanya pingsan, batuk-batuk hebat, sesak nafas, badannya panas. Sekarang di mana? Di rumah sakit. Ayo kita tengok. Kasih tahu Guntur. Ayo. Ayo. Yuk. Sini. Kamu nggak marah sama Maria, Tur? Sama anak kayak gitu, gimana bisa marah sih? Kamu betul-betul naksir dia ya? Pengen juga sih nyobain. Cari yang lain aja deh, Tur. Yang tahan bantingan. Nggak dibanting-banting, cuma dibolak-balik. Pelan-pelan aja. Emangnya martabak? Loh, kalian belum pulang juga? Biar Guntur mengantar ibu. Sudah sore kan, Bu? Maria bagaimana, Bu? Keadaannya sudah baik, tapi dia masih harus dirawat. Antar Bu Harti, Tur. Yang ini baru tahan bantingan. Pakai rok saja deh, Tur, biar boleh masuk. Atau pakai baju putih biar dikira perawat. Bunga ini untuk Maria atau Bu Harti? Sialan.
Guntur pengen masuk sini, Mar. Tapi di luar ada hansipmu. Pasti habis jam besuk, dia nyelonong ke sini. Kangen gak, Mar? Kangen tuh. Duh. Lekas sembuh ya, Mar? Terima kasih. Kamu sudah tidak marah pada saya? Marah? Siapa bilang aku marah? Kamu kesal karena saya tidak jadi berenang, kan? Cuma kecewa. Saya tidak bisa. Aku mengerti. Sudahlah, jangan pikirkan apa-apa lagi. Kalau kamu sembuh nanti, kita jalan-jalan saja. Kamu boleh pakai jubah dari leher sampai ke kaki pun aku tak peduli. Pokoknya, kita pergi berdua. Cepat. Maria, minum obat dulu ya. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Lebih baik kamu cepat keluar karena suster itu akan kemari lagi. Ah, biarin aja. Paling dimarahin. Kalau nggak ketahuan, kamu besok bisa kemari. Tentu. Aku pasti kemari. Sampai besok ya, Mar. Nggak mungkin di rumah sakit ini ada tikus. Tutupi spot sampai jalan-jalan. Hari Minggu ini, hari terakhir Maria. Besok dia sudah pulang. Itu berarti mulai besok, dia sudah masuk penjara lagi. Habis mau apa? Mau kamu culik? Dia sudah cukup kuat. Aku ingin ngajak dia jalan-jalan. Bagaimana caranya, Tur? Mau kamu bius semua orang di rumah sakit ini? Kalian membantu. Mau kamu bawa kemana dia? Pokoknya, dia pasti senang. Kamu janji akan mengembalikan dia dengan utuh? Sip. Keringat yang menetes pun akan kutampung dan kukembalikan kepada kalian. Serius nih, Tur. Kami nggak mau kamu ngerusak dia. Apa aku ini punya tampang apa perusak? Ah, sudah deh. Rusak gak rusak, pokoknya dia senang. Kasihan tuh, batinnya tertekan. Habis, bokapnya si sadis. Tapi aku mau dia tetap Maria kita yang bersih. Kamu pasti janji nggak akan ngerusaknya, Tur. Baru kami mau membantumu. Oke. Apa aku mesti tekan kontrak atau bersumpah? Kalau kamu berani mengganggu dia, kami akan mengganyangmu beramai-ramai. Buset, ayahnya nggak ada, malaikat pelindungnya sekompi. Tapi bagaimana caranya kita meloloskan Maria? Gampang. Teman sekamarnya kan sekarang tinggal satu. Satu juga orang, Tur. Punya mulut komplit, satu set. Kamu ngajak dia ngobrol, Rul. Wah, bisa karatan mulutku, Tur. Lagi pula, sampai kapan aku mesti ngajak ngomong dia? Cukup, sampai Maria sempat bertukar pakaian dengan Tina. Hah? Ganti pakaian dengan aku? Kamu mesti pura-pura jadi pasien sampai Maria pulang. Walah, aku paling takut disuntik, Tur. Cari sukarelawan lain aja deh, Tur. Mau kamu bawa kemana dia? Pokoknya, hari ini akan kujadikan hari yang tak terlupakan untuk Maria. Aku juga. Aku belum pernah masuk rumah sakit. Bagaimana kalau bokapnya tahu? Kami sudah kembali sebelum waktu berkunjung nanti malam. Kalau si tua keburu datang, kamu sembunyi saja di WC, Tin. Ampun, aku mimpi apa tadi malam? Pagi, Om. Pagi, Om. Mau nengok Maria? Iya, Om. Silakan. Mari, Om. Ya. Lari dari rumah sakit. Ya Tuhan, tidak pernah terpikirkan oleh saya.
Tapi jangan-jangan dengan Guntur asik loh. Kamu perlu pupasan. Kalau enggak, kamu bisa sakit jiwa. Jangan mau deh, Mar. Guntur sedang menunggumu di luar. Kalau kamu tidak mau keluar juga, dia yang akan menerobos masuk. Jangan. Dia tidak takut lagi pada ayahmu. Katanya, hari ini hari terakhir bagimu. Jangan. Ayah akan marah sekali. Kamu mau keluar? Saya takut. Tidak usah takut. Tina akan menggantimu di sini sampai sore. Sebelum ayahmu datang, kalian sudah pulang, oke? Dan perawat-perawat di sini? Oh, itu urusan Tina. Mulai besok, kamu akan dipingit lagi, Mar. Ayahmu pasti akan meningkatkan kewaspadaan nasional 9 kali lipat. Jangan-jangan ke sekolah pun kamu akan diantar jemput seperti anak TK. Guntur akan mengajakmu jalan-jalan. Mau kan, Mar? Ini kesempatan terakhir untuk pergi bersama Guntur, Mar. Tapi ingat, Mar, lelaki tetap lelaki. Mereka selalu mencari kesempatan. Bila kamu diajak ke tempat yang sepi-sepi, langsung teriak-teriak, copet, copet, gitu. Loh, kamu kok malah nakut-nakutin? Tangan Guntur seperti gurita. Hiiii. Ayah pulang dulu ya. Kesempatan, ayo cepat. Aku WO aja deh. Aku takut nih. Alah, cepat ganti bajumu. Beres. Sudah punya anak, Tante? Sudah punya cucu dan mantuku tidak bandel seperti... Perek. Memang, Tante. Kenapa sih perempuan suka begitu? Tapi Tante masih cantik loh. Nggak nyangka sudah jadi nenek. Cucunya sudah berapa sih, Tante? Apa kamu petugas sensus? Ah, bukan, Tante. Siapa tahu cucunya ada yang cakep begitu. Dan cowok lagi. Dan bisa jadi bintang film begitu. Dan saya nonton filmnya begitu. Tapi ya gratis, Tante. Kenapa tidak lekas pulang saja? Sebentar lagi pasti diusir. Itu, Tante. Maria sudah sembuh, tapi tidak mau buang air kecil di pispot. Kemarin sudah bisa jalan-jalan, keluar sama Tante kok. Pulang ya, Mar. Gimana nih? Situ. Pulang dulu ya, Tante. Salam buat cucunya yang mau jadi bintang film. Hai. Buset. Sampai nggak ngenalin, Mar. Soalnya aku belum pernah lihat kamu pakai jeans dan t-shirt begini. Ayo. Tur, Hah? aku ikut. Kita naik taksi saja yuk. Wah. Bertiga terlalu banyak, El. Tapi jangan khawatir. Aku bawa oleh-oleh untukmu. Hai. Sialan. Lantas aku harus pulang sama siapa? Sama tukang parkir. Wah. Kalau begini jadinya, aku batalin saja rencana ini. Habis, aku harus pulang sendirian sih. Ayo, Mar. Yuk. Saya harus duduk di mana? Terserah kamu. Di depan boleh, di belakang boleh. Kalau kamu duduk di stang ini, kamu akan jadi tontonan orang. Hush, enggak. Maksud saya harus duduk begini atau seperti kamu. Ya seperti aku lebih baik. Ed, Makasih. peluk pinggangku rat-rat. Supaya kamu tidak terlempar seperti onde-onde. Sudah siap? Saya harus berpegangan di mana? Peluk pinggangku. Tapi saya malu. Kalau kamu jatuh di jalanan, itu lebih malu lagi.
Maria, teman-temanmu bandel-bandel ya? Kamu baik-baik saja kan? Buka dong matamu. Ini bukan naik kapal terbang. Jangan cepat-cepat, Gun. Saya takut. Waduh. Tahanmu dingin seperti es. Bodoh amat. Kenapa tadi aku mau? Apa untungnya? Maria, kamu bicara sama siapa? Suster, Maria kok jadi aneh sekarang? Ngomong sendiri, panas sekali. Maria? Tidak apa-apa dia. Ini suntikan yang terakhir, akan saya ambil dulu. Hah? Baru masuk WC, suster. Hah? Maria, kamu muntaber? Dari tadi di dalam WC. Kok lama benar sih? Ada apa ya? Maria, ada apa? Maria, buka pintunya. Hah? Kamu siapa? Saya tidak sakit. Saya jangan disuntik, suster. Saya teman Maria. Ayo ikut saya. Oh alah, anak-anak zaman sekarang. Kita pulang aja ya, Gun. Yuk. Ayah saya akan marah sekali. Gun. Kok nggak masuk, Tur? Mau pesta sendirian ya? Kok mau mantap? Ah, pergi. Jangan. Jangan, Tot. Gatot. Tolong. Jangan. Kamu masih kenali kami? Maria, kamu ada di sini. Lita bawa saya pulang. Kurang aja. Jangan munafik. Apa kamu nggak kepingin lihat blue filter? Sialan. Kamu juga mau nonton kan, Mer? Saya mau pulang. Jangan, Gatot. Jangan. Sabar. Jangan. Acara juga belum mulai. Sabar dong. Jangan. Apa-apa sih, Tur? Kamu kemasukan malaikat apa sih? Minggir.
Jangan. Dia bukan gadis suruh kita. Jangan. Tut, kita sudah punya acara untuk dia. Supaya dengan norak lagi. Elita, bawa Maria pulang. Aku tuan rumah di sini. Kalau kalian masih banyak tikah, aku usir kalian semua. Memalukan. Kenapa kau berani merusak nama orang tuamu? Kau mau jadi orang liar? Begitukah calon biarawati itu? Hah? Pak, saya yang salah. Karena saya membujuknya untuk jalan-jalan. Tapi kenapa mesti harus melanggar aturan? Kami hanya jalan-jalan, Pak. Astaga. Saya akan melapor pada suster. Sudahlah, Mar. Yuk, Mar. Ayo. Yuk. Kamu masih marah sama Guntur, Mar? Enggak. Sudah lama saya lupakan kok. Aku ikut bersalah, Mar. Karena aku juga ikut membujukmu. Sudahlah, El. Lupakan saja. Guntur memang brengsek. Ganti-ganti pacar kayak ganti-ganti mobil aja. Tapi setelah mengenalmu, barangkali ia akan berubah, Mar. Kalau ketemu dia lagi, akan kulempari mukanya dengan telur busuk. Sudahlah, Tina. Mereka hanya ingin mempermainkan saya. Foto-foto ini buat saya, Ren? Iya. Terima kasih ya. Kamu gak marah, Mar? Gak kesel? Yang sudah lewat, ya sudahlah. Pelajaran juga buat saya kan? Astaga, kamu betul-betul malaikat, Mar. Mira, tunggu dong. Saya tidak bisa menyimpan foto-foto itu di rumah, El. Saya titip kamu ya. Pulang sekolah nanti, berikan padaku ya. Terima kasih, El. Saya mau ke WC dulu, perut saya sakit. Kenapa, Mar? Mukamu pucat loh. Memang masih pucat, tapi saya sudah sembuh. Sudah tidak pernah batuk, tidak pernah panas lagi. Ku antar ya? Gak usah, El. Kalau mau pingsan, teriak-teriak ya. Yuk, El. Yuk. Mar! Kenapa, Mar? Maria, kenapa? Kamu kenapa? Cepat kasih tahu Suster Cecilia atau Bu Harti, bilang Maria sakit lagi. Cepat! Ayo. Buka pintunya, Mar. Biar aku masuk. Kenapa? Apa yang sakit? Mar, kamu... Maria, buka pintu. Kenapa? Suster. Kenapa? Saya kenapa? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari. Nih anak, berani-berani nongol sini lagi. Mau apa sih? Aku datang untuk minta maaf. Mana Maria? Dia sudah pulang. Pulang? Dia sakit lagi? Gara-gara kamu tahu. Dia masih marah? Maria nggak pernah marah. Kami yang marah. Maria nggak marah? Betul dia nggak marah? Yuk pulang yuk. Rul, tolong bantu aku, Rul. Kalau aku nggak bisa ketemu Maria, tolong berikan surat ini. Rantara nih, apa opanya? Bilang aja, kamu maunya apa? Boleh baca surat ini? Kenapa tidak? Romantis juga kamu, pakai main surat segala. Memangnya kamu serius? Aku sudah janji, Rul. Nggak main-main lagi. Maksudku dengan Maria. Kukatakan juga percuma. Kamu pasti nggak percaya. Kamu benar-benar naksir Maria? Mula-mula sih cuma main-main.
Sekarang, aku serius, Rum. Wah, saingan sama Tuhan dong kamu. Dia kan calon biarawati. Saingan sama siapapun, aku nggak peduli. Pagi-pagi sudah pulang. Sakit lagi? Tidak panas? Apamu yang sakit? Malas sekolah? Sudah terlalu lama tiduran terus. Kata suster Cecilia, saya mendapat menstruasi. Hmm? Maria, kamu sudah menstruasi. Berarti kamu sudah dewasa. Dan bahaya akan mengancam kemurnianmu. Maka sekarang juga, kemasi barang-barangmu. Dan kamu masuk biara. Saya tidak mau dia akan terlambat, suster. Saya ingin Maria masuk biara sekarang juga. Tapi kita tidak boleh memaksanya. Kita harus menanyakan kehendaknya dulu. Semua manusia punya kehendak bebas. Kita harus menghargai hak Maria. Dia juga menginginkannya. Sejak dia lahir, saya telah menghembuskan keinginan itu dalam setiap tarikan nafasnya. Bagaimana pendapatmu sendiri? Saya mau masuk biara, suster. Tapi tidak sekarang. Saya masih ingin sekolah. Masih ingin bergaul dengan teman-teman. Kamu harus masuk sekarang. Kalau biara ini menolakmu, ayah akan mengurungmu di rumah sampai mereka mau menerimamu. Mulai detik ini, kesucianmu sudah di tepi jurang. Setiap saat bisa jatuh terjerumus ke dalam jurang dosa. Pak Handoyo, berilah kesempatan Maria untuk menenangkan diri. Sejak lahir dia sudah kupersembahkan pada Tuhan. Ini cara yang keliru. Tuhan tidak merestui pemaksaan, apapun tujuannya. Ini bentuk persembahanku yang terbesar untuk Tuhan. Aku mempersembahkan anakku sendiri. Anakku satu-satunya untuk Tuhan. Tapi yang dipersembahkan itu anak Bapak, bukan diri Bapak. Dan semua manusia punya kehendak bebas. Tuhan telah meminta Abraham mengorbankan Iskak anaknya. Bukan dirinya sendiri. Tapi apakah Bapak yakin Tuhan meminta Maria? Aku telah mengambil milik Tuhan. Biarlah Tuhan mengambil milikku juga. Adalah berbahaya manusia memaksakan dirinya sebagai Tuhan. Ayah tidak mengerti. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Masih ingin sekolah dan bergaul dengan teman-temanmu? Kau telah mengingkari janji. Ada rahasia apa di dalam dirimu? Huh? Atau ada barang-barang apa lagi di balik kasurmu itu? Maria! Maria! Mau kemana dia? Mar! Mar! Maria! Maria, Ada apa, Mar? saya tidak berani pulang, El. Saya takut. Ayah pasti akan memukul saya, mengurung saya selama-lamanya. Sampai mereka mau menerima saya masuk biara. Keterlaluan. Kita adukan ke polisi yuk. Ini kan bukan masalah pencopetan. Ayo ke Suster Cecilia.
Mana takut Maria dengan Suster Cecilia? Atau malam ini kamu tinggal di rumahku dulu ya, Mar? Ayah pasti akan mencari El. Suster kenal anak laki-laki ini? Dan pesta dansa semacam ini diadakan di sekolah? Atau di salah satu rumah temannya? Iya, Maria pernah minta izin untuk pesta di rumah temannya, Rena. Dan suster mengizinkan? Iya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, iya. Tapi tetap saya menyuruh Maria untuk minta izin pada Bapak. Ternyata suster sendiri membuat Maria kabur. Bukan saya, bukan pula orang lain. Tapi Bapak yang salah mendidiknya. Saya? Suster sendiri yang mengizinkan Maria bergaul dengan anak-anak rongsokan seperti itu? Saya percaya pada anak didik saya. Mereka mungkin saja nakal, tetapi tidak sejahat yang Bapak kira. Dan pesta gila ini? Itu cuma pesta ulang tahun. Suster terlalu memberikan kebebasan. Saya menyesal menyekolahkan Maria di sini. Bapak Handoyo harus belajar dari pengalaman. Maria lari karena dia terlalu dikekang. Kita sebagai orang tua memang tidak boleh memberikan kebebasan yang terlalu berlebihan kepada anak-anak kita. Tetapi kalau kita melatihnya dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan, mereka akan tahu apa artinya kebebasan itu. Untuk Maria semuanya berbeda. Saya yakin dia pasti kabur dengan pemuda ini. Pak Handoyo, jangan menuduh sebelum ada bukti. Maria sejak kemarin siang tidak pulang ke rumah. Apa ada yang tahu di mana Maria berada? Kamu juga tidak tahu, Elita? Tidak, suster. Baiklah, kalau ada yang tahu di mana Maria berada, jangan ragu-ragu menghubungi saya. Mungkin kalian ingin berbuat baik terhadap Maria. Tapi percayalah, saya lebih tahu yang terbaik untuk Maria. Rena, kamu juga tidak tahu di mana Maria sekarang. Tapi kamu pasti tahu di mana alamat pemuda ini. Kamu mengundangnya datang ke pesta ulang tahunmu. Mustahil kamu tidak tahu alamatnya. Di mana rumahnya? Kamu tahu kan? Saya tahu, suster. Tapi saya lupa. Lalu bagaimana caramu mengundang dia datang ke pestamu? Kami bertemu di pameran buku. Dan kamu tidak punya catatan alamatnya? Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan jangan kembali ke sekolah sebelum kamu menemukan alamatnya. Ya, suster. Saya tahu, suster. Tahu apa? Pemuda itu bernama Guntur. Tahu alamatnya? Ada di sini, suster. Terima kasih, Luna. Di alam tuh. Kok ngadu sih, Luna? Cari muka nih. Loh, kamu tidak menyesal kalau biarawati kita diculik si Guntur? Ayo tuh. Halo, Bos. Cabut, mumpung ortu belum pulang dari Eropa. Aku nggak bisa ikut. Besok ada ulangan. Lagi pula, 2 bulan lagi kan ujian. Ah, pales. Tur, tumben betah di rumah. Biarawati ada di dalam ya? Sejak malam itu, nggak pernah ketemu dia lagi. Ngapain tunggu rumah?
Punya acara sendiri nih ya. Sudah dibilang mau belajar, dasar conge. Kayak bukan kamu yang ngomong, Tur. Sejak kapan sore-sore begini kamu belajar? Ah. Ada acara sur di tempatan hitam. Dia punya cewek baru. Biarawatimu nggak ada apa-apanya. Pergi deh. Aku sudah bosan lihat tampang kalian. Mana Maria? Buset, galak amat. Kamu punya utang berapa duit sih, Tur? Jangan main-main ya. Aduh. Tur, kamu melarikan anak gadis orang, Tur? Bah, punya simpanan dia rupanya. Ada yang perlu jaga di dalam, Tur. Maria pergi lagi, Pak. Jangan pura-pura. Lekas katakan, di mana kau sembunyikan anak saya? Saya tidak tahu kemana Maria pergi, Pak. Saya malah tidak tahu dia pergi lagi. Bohong. Kau berandal yang merusak anak saya. Anak siapa yang kau rusak, Tur? Jangan main-main. Kalian tahu apa hukuman pemuda berandalan yang melarikan anak gadis orang? Saya tidak tahu siapa anak Bapak. Kami tidak tahu kemana Maria pergi, Pak. Dan kami membantu mencarikan. Maria menghilang sejak kemarin. Dan saya menemukan ini di kamarnya. Kamu yang merusak anakku. Sekarang pasti kamu pula yang mengajaknya kabur. Buset, siapa sih ini orang, Tur? Calon mertuaku. Oh. Tembak kalau berani. Biar aku punya alasan untuk menjebloskan kalian masuk penjara. Gatot, jangan! Pak! El, ada telepon. Penting. Dari rumah sakit. Siapa tuh? Ada apa, El? Siapa yang kecelakaan? El? Ma. Mungkin ini. Itu. Elita, Rusman, bagaimana? peluru itu terbenam di hatinya dan dokter sedang berusaha mengeluarkannya melalui operasi. Maria. Ruh. 3 hari yang lalu, Guntur kirim surat kepadamu. Aku disuruh menyerahkannya. Tapi, aku takut kalau surat itu akan menghalangi cita-citamu jadi biarawati. Tapi, pesannya aneh sekali. Dia bilang, kalau aku tidak bisa bertemu lagi dengan Maria, tolong berikan surat ini kepadanya ya. Kalau kamu buka surat ini, Mar, artinya kita tidak sempat bertemu lagi. Karena aku yakin sesudah kejadian malam itu, kamu pasti tidak mau lagi bertemu denganku. Terus terang, mula-mula aku memang tidak serius dengan kamu. Tapi entah mengapa, setelah kita berada bersama-sama sehari-harian itu, aku mulai tertarik kepadamu. Kalau kamu ditolak karena tidak memenuhi syarat jadi biarawati, atau ayahmu sakit-sakitan terus sehingga dia berubah pikiran,
Lebih baik menjadikan kamu dokter daripada petapa. Tolong ingat aku, Mar. Aku selalu menunggumu. Kapan kita bisa bertemu lagi, Maria? Sekarang kita bertemu lagi, Gun. Sekarang saya berada di dekatmu. Dapat saya pandangi sepuas-puasnya wajahmu yang pucat pasi. Sayang matamu terpejam rapat. Bisa saya dengarkan desah nafasmu. Saya rasakan kesakitanmu. Masih merasa sakitkah engkau di sana? Atau semuanya sudah terlupakan dalam tidurmu yang lelap? Saya akan menunggumu di sini. Saya akan tetap menunggumu sampai kamu mau membuka matamu dan melihat saya di sini. Tensinya semakin menurun, Dok. Mungkin ada pendarahan baru. Kita harus mengadakan laparotomi kembali. Tapi pasien sudah masuk dalam keadaan syok berat. Saya tidak yakin dia berhasil mengatasi syoknya. Dan kita masih keburu membuka perutnya kembali. Jangan, Tuhan. Jangan biarkan dia pergi. Akan kupersembahkan seluruh hidupku sebagai ganti hidupnya. Persembahkan seluruh hidupku sebagai ganti hidupnya, Tuhan. Kuserahkan diriku seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Sister Bernadette, tanggul bobol dan jembatan runtuh. Ada bis terperosok di sungai. Suster, ikut saya, cepat. Ayah. Ayah. Maria, ayah dari Irian Jaya ingin menengokmu, tapi bus masuk jurang, Maria. Bukalah matamu, ayah. Tataplah anakmu, supaya ayah dapat melihat janjimu telah menjadi kenyataan. Mari. Ayah.
Selamat jalan, Ayah. Pergilah dengan tenang menghadap Tuhan. Hutang Ayah telah saya lunasi. Semoga jiwamu beristirahat dalam damai. Suster Bernadette, insinyur memeriksa jembatan roboh itu ingin bertemu. Tuhan menyertaimu, Guntur. Maria, berbulan-bulan aku memeriksa jembatan di sini. Tak pernah kusangka jarak yang memisahkan kita hanya tinggal belasan langkah saja. Ada jarak yang tidak mungkin terseberangi lagi di antara kita sekarang, Guntur. Saya telah menemukan hidup saya di sini. Kamu merawat orang sakit di sini, tapi biarkan aku seorang diri. Ketika hidupku hanya tinggal dalam hitungan detik. Ketika saya tersungkur di hadapan kaki Tuhan, saya percaya Tuhan telah mendengarkan doa saya dan mengembalikan nyawamu. Dan kau menukar hidupku dengan hidupmu sendiri. Hidup untuk Tuhan dan sesama manusia bukanlah pengorbanan, Guntur. Itulah hidup yang sangat indah. Dan kapan keindahan itu mewarnai hidupku juga? Jika kau bagi hidupmu untuk orang lain. Tunggu. Ingatlah, Guntur, merpati tak pernah ingkar janji. Anganku memudar di kegelapan malam, seakan tak pernah ada sejuta kenangan